Ibu izin, Ibu mute dulu, kita komunikasinya via chat ya, biar rekamannya bagus. Infokan kalau ada masalah dalam apa namanya, misalnya nggak kedengeran atau mungkin chatnya nggak itu apa, nggak kebaca, nggak ke-share ya. Semangat pagi, halo. Oke, kita mulai ya teman-teman. Ya, oke teman-teman, kita masuk ke teori peluang ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman kita pikonnya tiap minggu ya. Walaupun memang standarnya cuma 8 kali, tapi Bu Silvana ingin banget gitu ketemu kalian tiap hari. Karena materi statistik itu materi yang susah gampang ya gitu. Jadi memang dibutuhkan untuk kita ketemu ya, tatap muka untuk menyamakan persepsi teman-teman semuanya. Baik teman-teman, sudah tampak ya PPT kita ya teman-teman. Sudah ya? Tolong direspon. Kelihatan? PPT udah kelihatan dah. Oke, kita mulai ya teman-teman. Jadi teman-teman kita masuk ke materi konsep dasar peluang. Kenapa dalam statistika kita perlu mengerti dulu konsep dasar peluang sebelum kita masuk ke materi yang lebih advance ya. Nanti kita akan belajar mengenai inferensial seperti mungkin uji hipotesis gitu kan, model-model regresi gitu ya dan sebagainya. Nah, itu udah kaitannya adalah mengenai probabilitas. Makanya untuk statistik nanti teman-teman kita masuk dulu ke dalam konsep datar peluang. Nah, nanti untuk statistik probabilitas teman-teman TI di di sela UTS akan langsung masuk ke model, sedangkan nanti teman-teman yang statistik ekonomi dan bisnis dia akan masuk dulu ke uji-uji distribusi gitu ya. Makanya memang berbeda tidak bisa disamakan lagi. Jadi teman-teman nanti di pertemuan ini dan pertemuan besok masih gabung. Besok kita setelah UTS teman-teman akan nggak bareng-bareng gitu ya. Oke teman-teman, kalau kita bicara mengenai konsep dari probabilitas gitu ya, kita coba kaitkan dengan fenomena. Nah jangan sampai kita belajar segala sesuatu apa sih sebenarnya apa namanya eh, eh, relevansinya dalam kehidupan kita sehari-hari gitu. Ya, jadi mulai dari sekarang, Mas. Namanya mahasiswa tuh harus kritis. Apa sih gunanya pembelajaran ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Itu teman-teman harus cari tahu gitu ya. Nah, kaitkan dengan uh, pengalaman-pengalaman teman-teman sendiri seperti itu. Nah, teman-teman, belakangan kali ini nih kita disuguhkan terhadap fenomena yang lagi viral ya. Apa itu? Yaitu fenomena ini nih ya. Jadi hashtag yang kabur aja dulu itu ya, tahu kan ya? Itu gitu. Jadi tagar ini tagar ini jadi simbol nih ya, ke simbol dari keresahan kolektif generasi muda kalian ini ya terhadap masa depan kita di dalam negeri nih, pekerjaan kita di dalam negeri nih gitu. Nah, dari sini kita mulai mempertanyakan gitu. Apakah kita bisa sukses nih ya? Jadi setelah lulus nih, apa kita bisa sukses nih di Indonesia gitu kan? Apakah sistem dan kesempatan di negeri kita sendiri ini cukup adil gitu? Ataukah apakah saya tetap bekerja di sini atau menetap di sini atau saya ke luar negeri gitu kan? Nah, fenomena-fenomena ini menarik yaitu kita amati dalam perspektif ilmiah gitu ya, khususnya dalam konsep dari peluang eh, peluang konsep dasar peluang begitu. Nah, kalau eh, kalau kita baca ini ya berita nih berita tentang hashtag kabur aja dulu ini ya. Kalau kita kaitkan nih dalam konsep dasar peluang gitu, kita harus mengevaluasi nih. Kira-kira nih peluang kita untuk berkembang di dalam negeri ini berapa sih gitu kan? Terus kemudian kira-kira berapa sih peluang kalau kita berkembang bisa berkembang di luar negeri gitu kan? Kira-kira nih kalau kita ke luar negeri berapa sih peluang kita mendapatkan penghasilan yang layak gitu kan? Gitu. Kalau misalnya apa namanya kalau misalnya sama aja gitu kan teman-teman lebih pilih kemana gitu kok sama aja mungkin sama-sama sulit juga gitu kan di luar negeri gitu sebaiknya bagaimana nih keputusannya gitu kan kira-kira kalau saya ke luar negeri gitu saya bisa nggak hidup saya lebih apa stabil gitu stabil dan punya kontribusi seperti itu. Nah, nah dari sini berarti pertanyaannya apakah pertanyaannya adalah apakah
ya peluang sukses di luar negeri itu emang lebih besar gitu kan. Atau peluang terbesarnya adalah kita malah udah gitu, nggak perlu ke luar negeri, kita di Indonesia pun juga bisa gitu. Nah, dari sini ya, kita harus bisa nih membaca data gitu kan, mengelola resiko gitu. Syukur-syukur sebenarnya sih bisa sih kita ciptakan peluang juga sebenarnya di negara sendiri, nggak perlu harus ke luar negeri gitu kan. Nah, ini sebenarnya adalah fenomena ya yang kita bisa kaitkan dalam pembelajaran kita ya dalam konteks dari konsep dasar peluang gitu kan. Gitu. Nah, ini pengantar ya teman-teman. Nah, teman-teman, sebelum kita melangkah jauh gitu kan, kita pahamin dulu sih ya apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan peluang dalam statistika gitu kan. Nah, secara sederhana ya, peluang atau probabilitas gitu kan, itu adalah ukuran kemungkinan dari suatu peristiwa itu akan terjadi, gitu ya. Nah, nilai peluang itu selalu berada antara 0 sampai 1. Kalau 0 itu artinya kejadian itu mustahil terjadi, gitu ya. Nah, kalau 1 kejadian itu pasti terjadi. Begitu ya, teman-teman. Kalau dia peluangnya 0 ya, berarti sesuatu yang nggak mungkin terjadi. Berikan contohnya seperti apa? Mungkin seorang bapak melahirkan gitu ya. Secara logika nggak mungkin kan melahirkan ya. Kita nggak pernah tahu ya teknologi ke depan seperti apa. Tapi secara fitrahnya seorang bapak tidak mungkin punya baby kan gitu, melahirkan bisa seperti itu. Ataupun katakanlah matahari terbit dari sebelah barat ya, oke kan? Kalau terbit sebelah barat berarti kan itu kejadian yang mungkin katakanlah terakhir gitu kan, the end of the world gitu kan. Nah kalau itu kalau misalnya sekarang ya peluangnya adalah masih nol kan gitu. Ya teman-teman. Apalagi ya hmm, peluang kira-kira peluang artis Korea suka sama Bu Silvana itu nggak mungkin ya, nggak mungkin. Tahu, nggak mungkin itu ya, itu peluangnya nol gitu ya. Bu Silva sadar diri lah gitu, nggak pernah ketemu dengan artis Korea ya gitu, nggak tahu lah nanti apakah nanti suatu saat gitu. Tapi kalau misalnya ada yang suka Bu Silva sadar diri bahwa itu peluangnya nol kan gitu kan. Nah, terus kemudian peluang yang nilainya 1 gitu kan. Peluang yang nilainya 1 adalah peristiwa yang pasti terjadi. Apa contohnya peristiwa yang pasti terjadi? Matahari terbit di sebelah timur pada saat pagi hari ya. Terus kemudian apa? Eh, ayam ayam bertelur gitu kan. Terus apa gitu peluang yang sama dengan 1? Mungkin apa namanya? Manusia setiap hari akan makan kan seperti itu ya. Jadi itu yang peluangnya 1. Kalau peluang di antara 0 dan 1 berarti kejadian itu mungkin terjadi, mungkin juga nggak terjadi ya. Kalau posisinya itu di bawah 0,5 berarti kemungkinan kecil akan terjadi. Kalau posisinya di atas 0,5 berarti kemungkinan besar akan terjadi. Contohnya apa? Ini sangat banyak sebenarnya ya. Kejadian-kejadian peluang antara 0 sampai 1 ya kan. Misalnya kemungkinan besar saya bisa diterima kerja gitu kan. Kalau saya punya pengalaman gitu kan. Nah, gitu kan. Kayaknya saya punya peluang sukses yang lebih tinggi nih kalau saya lanjutin kuliah di luar negeri. Nah, itu antara 0 sampai 1, teman-teman. Nah, pernyataan-pernyataan ini sebenarnya adalah bentuk dari suatu prediksi gitu kan, berdasarkan informasi, pengalaman, dan data yang kita miliki. Nah, dalam statistika ya, peluang peluang ini dirumuskan nih secara sistematis dan lebih terukur gitu ya. Nah, ini yang kita akan pelajarin gitu. Agar supaya apa? Agar supaya kita bisa mengambil keputusan bukan hanya semata-mata berdasarkan perasaan, asumsi atau opini orang lain, namun juga ada ukurannya gitu, ada ada ilmunya gitu, nggak hanya sekedar apa apa namanya tebak-tebakan seperti itu, gitu. Nah, jadi kaitannya dengan hashtag kabur saja dulu tuh apa, Bu? Gitu kan. Ya kalau begitu, cobalah kita belajar gitu dengan konsep dari teori peluang nih kira-kira nih
peluang saya suksesnya berapa gitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Monggo kalau teman-teman pengen memilih di luar negeri, ini sih ada yang di luar negeri kali ya. Yang jelas ada yang di luar negeri nih sekarang. Nah, gimana nih peluang kalian untuk sukses di luar negeri itu harus diperhitungkan. Yang mulai sekarang segala sesuatunya harus hitung-hitungan ya. Konsep dari peluangnya teman-teman pakai ya. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke istilah-istilah penting nih dalam peluang ya. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan eksperimen atau percobaan. Apa itu? Adalah kegiatan untuk menghasilkan suatu hasil. Misalnya kegiatan melempar dadu, ya kan? Hasilnya apa? Ya berarti kalau dadunya satu, satu, dua, tiga, empat, lima, ya kan? Melempar, katakanlah kartu, kartu remi gitu kan? Apa aja? Ada berapa kartunya di situ, ya kan? Ada yang bentuknya love kan gitu kan, ada yang bentuknya apa namanya wajik gitu kan, ada bentuknya apa sekop gitu kan, dan sebagainya gitu ya teman-teman gitu kan, ada angka 2 3 4 5 dan seterusnya, ada as ya kan, ada as, ada apa king jack gitu kan dan sebagainya kan gitu. Kemudian teman-teman harus ingat yang namanya dalam kejadian itu, dalam percobaan itu atau eksperimen tersebut, ada yang disebut dengan ruang sampel ya. Jadi ruang sampel itu adalah semua kemungkinan dari percobaan gitu. Jadi apapun itu yang memungkinkan itu disebut dengan ruang sampel. Seperti tadi, contohnya adalah dadu. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 merupakan sampel. Kalau kartu remi berarti apa? Ada berapa tuh? Ada berapa kartu remi, teman-teman? Coba aku mau tahu deh, coba chat. Kartu remi itu ruang sampelnya ada berapa? Coba di chat, coba. Nah, 52. 52 yakin? 52 ya? Ya udah nggak apa-apa. Kalau kalau apa? Jokernya nggak dimasukin ya. Joker kan ada dua tuh. Ya, 52 dari mana teman-teman? Dari 13 kali 4 ya. Kan ada 4 ya. Oh, kan ada 4. 4 itu apa? Love ya kan? Love apa tuh? Scott. Aduh, saya udah lama nggak main itu. Udah lama meninggalkan dunia kartu. Apa tuh? Ada 4 ya. Love. Terus kemudian Scott. Terus apa? Keriting. Wajib keriting Scott. Ya, kali 13 teman-teman. Iya, iya, betul, betul. 13 itu apa aja sih, teman-teman? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya kan? Ya kan? Itu baru 9 ya. Kemudian tambah, apa lagi tuh? King, King, Jack, As. Eh, King, King, Jack, Queen, As. Ya, benar. Berarti 9 tambah 4, 13 dikalikan 4 kan 52. Tuh, ya jago-jago semua main remi ini ya. Baik, baik, baik. Bagus. Kemudian ada lagi teman-teman, titik sampel teman-teman. Nah, titik sampel itu adalah elemen di dalam ruang sampel gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalau dadu berarti 3 adalah elemen dari titik sampel. Jadi 3 adalah elemen dari sampel tersebut. Jadi 3 masuk dalam titik sampel gitu ya. Terus kemudian yang keempat teman-teman ada yang namanya event. Event itu kejadian gitu. Jadi teman-teman dari yang tadi kita belajar eksperimen ya, eksperimen berarti dari seluruh kejadian gitu kan. Teman-teman pengen melihat event dari eh, berapa sih munculnya bilangan ganjil dalam pelemparan satu buah dadu. Nah, itu event namanya teman-teman. Ya, 1, 3, dan 5 berarti banyaknya ada 3 begitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke rumus peluang, ya. Peluang dirumuskan sebagai berikut. Untuk kejadian A dalam ruang sampel S, maka peluang terjadi A itu sama dengan banyaknya kejadian dari A atau NA dibagi dengan banyaknya sampel atau NS, ya. Seperti itu. Jadi nanti teman-teman rumusnya semua seperti ini, tergantung bukunya, mereka akan menggunakan simbol yang berbeda, tapi teman-teman harus ingat bahwasanya fundamentalnya semua sama, ya. Sekali lagi, rumus peluang itu adalah banyaknya dari suatu kejadian, katakan kejadian A. Jadi peluang kejadian A itu adalah banyaknya kejadian A dibagi dengan banyaknya seluruh kemungkinan atau banyaknya sampel, gitu ya. Nah, dari sini teman-teman, kita sekarang akan masuk mengenai jenis-jenis peluang. Nah, ternyata peluang itu macam-macam, teman-teman. Yang teman harus tahu dulu, yang pertama adalah peluang klasik. Ya, jadi peluang klasik adalah peluang yang jika kejadiannya itu memiliki peluang yang sama. Artinya, ya berarti nilainya setengah. Gitu ya. Nah, biasanya ya
peluang klasik itu dia biasanya memiliki jumlah yang genap nih ya. Jumlah yang genap dari ruang sampelnya. Contoh koin ya. Koin ya teman-teman tahu kan. Koin uang logam ya. Uang logam itu kan ada sisi depan dan belakang. Biasanya nih kalau dalam perkuliahan Bu Silvana atau Bu Silvana mengajar, biasanya kalau untuk koin ya, ada yang pakai bukunya kepala dan ekor itu pakai pakai buku bahasa Inggris ya. Buku bahasa Inggris tail and apa tuh saya lupa ya. Kalau Bu Suma bisa pakai angka dan gambar ya. Angka itu A huruf besar, gambar itu G gitu ya. Jadi munculnya angka dan gambar ya untuk koin karena dia cuma dua ya sampelnya berarti dia akan ada nilainya kemungkinan ada setengah kan gitu. Munculnya gambar berarti kan setengah kan gitu. Terus kemudian yang kedua adalah peluang empiris, yaitu peluang yang eh, dihasilkan ya head and tails ya betul betul Vicky betul heads and tail iya itu kalau buku luar negeri ya saya pakai angka dan gambar. Nah berdasarkan ini berarti nanti rumusnya adalah frekuensi kejadian dibagi dengan jumlah percobaan. Kemudian juga ada peluang yang subjektif gitu kan. Nah, ini kita nggak belajar peluang subjektif, kita belajar peluang klasik dan peluang empiris. Oke, di sini ada aturan dari peluang, teman-teman ya. Yang pertama adalah ya, kalau ada mencari peluang dari kejadian A atau B ya. Nah, ini kalau A atau B itu disebut dengan kejadian saling lepas ya. Simbolnya kalau atau itu bentuknya union seperti di huruf U gitu ya, teman-teman. Ini adalah PA ditambah PB gitu ya. Jadi tinggal dijumlahkan gitu. Kemudian yang kedua, kalau peluang A dan B gitu. Ingat, kalau ini pakai atau dia plus, kalau ini dan ya simbolnya adalah intersection atau yang U kebalik, teman-teman. Ya. Hasilnya ini didapatkan dengan PA dikali PB. Seperti itu ya. Jadi yang kalau ini dan itu namanya saling bebas atau saling lepas. Tuh hampir-hampir mirip ya Bu istilahnya. Nah nanti teman-teman akan belajar ya. Jadi dipegang dulu PA atau B itu adalah PA union B sama dengan PA ditambah PB. PA intersection B adalah PA dikalikan PB. Gitu. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam perhitungan perhitungan mengenai peluang, ya kita belajar dulu yang namanya aturan-aturan dalam kita mencari ruang sampel. Ada aturan perkalian, ada permutasi, dan ada kombinasi. Ya, kalau aturan perkalian, ya teman-teman, ya konsep seperti ini nih ya, contohnya nih ya. Nanti teman-teman bisa gunakan dengan diagram pohon, atau teman-teman bisa menggunakan tabel silang, atau teman-teman bisa menggunakan pasangan terurut. Nih contohnya nih, ada warna, ada celana, ada baju. Mereka punya warna. Kira-kira mau pengen kita bikin kombinasi atau mix and match dari celana dan baju dengan warna-warna itu, peluangnya apa? Nah, bukan peluang. Berarti ruang sampelnya apa? Kan gitu. Katakanlah celana itu ada dua warnanya, biru dan coklat. Baju itu ada tiga, merah, coklat, dan putih. Nah, dengan diagram pohon seperti ini, teman-teman, tinggal teman-teman pasangan. Biru merah, biru kuning, biru putih. Coklat merah, coklat kuning, coklat putih seperti ini. Berarti ada berapa? Ada celananya ada dua, bajunya ada merah, dua kali tiga dapatnya enam. Ini semuanya Anda hitung nilainya enam ya. Tuh, jadi kita bisa lihat dengan aturan perkalian tinggal kita kalikan saja elemen-elemen dari apa namanya kejadian yang pertama dan kejadian kedua seperti itu ya. Tinggal teman-teman nanti pakai pasangan berurutan. Yang kedua adalah bisa juga teman-teman menggunakan tabel silang. Suka yang mana monggo ya. Ya, tabel silang bisa seperti ini. Nih ya, jadi teman-teman warna bajunya ada tiga, warna celananya ada dua, teman-teman tinggal kalikan gitu ya, tinggal hubungkan, pasangkan. Bu, bagaimana Bu? Kalau misalnya ada tiga, tiga item Bu, baju, celana, sama topi, bisa teman-teman. Kita bisa bikin tiga dimensi. Empat dimensi bisa, bisa ya. Ini juga bisa gitu ya. Nanti teman-teman kalau mau lebih advance lagi, yuk kita bisa belajar bareng. Atau teman-teman bisa bikin dalam bentuk himpunan PBU namanya, PHB gitu. Pasangan himpunan berurutan. Nah, ini biasanya dalam bentuk kalau sudah dalam bentuk sajian jawaban ya, teman-teman. Biasanya kalau bentuk
tentukan berapa pasangan. Jadi teman-teman sajikan dalam pasangan himpunan berurutan. Tapi untuk mencarinya biasanya kita menggunakan diagram pohon dan juga atau tabel silang. Lanjutkan lagi. Nah, contoh nih misalnya nih ya, contoh. Seseorang hendak berpergian dari kota A ke kota C, tapi dia melalui kota P atau kota Q, ya. Yang jelas dia harus ke A dan dari A ke C. Nah, dia bisa melalui nih kota P atau kota Q, gitu kan. Nah, dari kota A ke kota P itu ada 3 jalan. Dari kota P ke kota C ada 4 jalan. Dari kota A ke kota Q ada 2 jalan. Dari kota Q ke kota C ada 5 jalan. Nah, dari kota P ke kota Q itu uh, tidak ada jalan, gitu kan. Nah, berapa banyak cara yang harus ditempuh untuk bepergian dari kota A ke kota C? Nah, teman-teman, untuk kasus seperti ini yang akan lebih mudah adalah dengan menggunakan diagram pohon. Agak sulit nih kalau kita menggunakan tabel. Nah, ini adalah diagram pohonnya. Atau kita bikin semacam grab ya, grab gitu ya, atau rute gitu kan. Nah, kita bikin seperti ini gitu ya. Jadi dari sini kita harus ke A dan ke C, gitu kan. Tetapi dia bisa melewati kota P dan kota Q, gitu kan. Dari A ke P itu ada 3 jalan. Dari A ke Q ada 2 jalan. Dari P ke C ada 4 jalan. Dari Q ke C itu ada 5 jalan, gitu. Nah, sekarang bagaimana nih caranya untuk menentukan cara bepergian dari kota ke A dan C, tapi ngelewatin kota P? Mudah sekali, teman-teman. Tadi kan sudah diajarin mengenai tinggal hukum perkalian ya. Jadi dikalikan 3 dikalikan 4 dapatnya 12 cara. Gitu ya. Terus kemudian bagaimana kalau dia itu melewati kota Q gitu, teman-teman. Kalau melewati 2 Q berarti kota Q berarti A ke Q ada 2 cara, Q ke C ada 5 cara. Berarti tinggal dijumlahkan saja. 2 dikalikan 5 dapatnya adalah 10 cara. Ya. Nah, sekarang bagaimana nih ya? Bagaimana banyak cara yang bisa ditempuh dari kota A ke kota Q. Nah, teman-teman di sini harus gunakan logika ya. Kalau kita lihat di sini teman-teman ya. Jadi kan kalau ke kota A dan ke kota C berarti kan bisa lewat P atau lewat Q gitu kan. Berarti pakai rumus atau ya. Atau tadi yang mana? Atau nih, atau. Atau ini ya teman-teman. Ini atau ya kan. Berarti dijumlahkan teman-teman. Berarti 12 ditambah 10 ya. 12 tambah 10 mana? Nah, berarti ada 22 cara. Begitu. Ya, gitu. Kayak dalil nggak usah aku baca. Kemudian teman-teman ada lagi dengan cara faktorial ya teman-teman ya. Faktorial ya. Ingat ya, kalau matematika itu kan sebenarnya bagian dari statistik ya. Jadi teman-teman nggak usah kaget ya kalau banyak sekali hitung-hitungan statistik ya. Karena kan statistik itu adalah cabang dari ilmu matematika ya. Matematika itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama em, aljabar, ya kan. Terus kemudian yang kedua ada geometri yang apa namanya yang belajar tentang bangun ruang kan gitu. Yang aljabar mengenai hitung-hitungan perkalian, ya kan, pembagian kan gitu. Terus kemudian ada geometri gitu kan. Ada lagi satu komputer tuh sebenarnya masuk ke dalam logika ya. Jadi logika gitu kan juga komputer. Dan terakhir statistik gitu. Dan statistik ini terkenal ya ada satu buku yang menyebutkan bahwa statistik is queen of mathematics ya. Kalau matematika itu adalah mathematics is queen of science ya gitu. Jadi matematika itu memang adalah landasan dari banyak ilmu pengetahuan teman-teman bahkan humaniora gitu, sosial gitu dan lain-lain gitu. Itu membutuhkan logiknya matematik juga ya, jangan pikir tidak perlu ya, seperti itu. Jadi ketika nanti kita belajar statistik perlu sekali teman-teman untuk mengetahui bagaimana fundamental dari matematikanya. Tapi don't worry, Bu Silvan insya Allah akan ajarkan step by stepnya ya. Jadi silakan teman-teman bisa dicek kalau Bu Silvana kecepatan, bisa Bu hold dulu Bu, aku masih belum ngerti, boleh ya, silakan ya. Mumpung bisa sekalian juga meninggalkan jejak-jejak kalian di sini ya untuk mendapatkan poin gitu kan. Begitu. Nah, sekarang kembali lagi ke faktorial. Nah, faktorial itu apa sih, Bu? Faktorial itu adalah konsep dari operasi bilangan di mana dia adalah perkalian dari suatu bilangan terus turun sampai akhirnya adalah dikalikan 1 gitu, teman-teman. Contoh misalnya.
Tiga faktorial berarti perkalian tiga mundur. Habis itu dua harusnya menurun ya, harusnya menurun. Mulai dari tiga harusnya tiga kali dua kali terakhirnya satu. Kalau udah ketemu satu berarti sudah stop gitu. Tiga kali dua kali satu dapatnya enam. Lima faktorial berarti lima kali empat kali tiga kali satu dapatnya 120 begitu teman-teman. Kalau satu faktorial berapa? Ya cuma satu. Nol faktorial gimana? Nol faktorial. Yuk, kenapa nol faktorialnya satu? Nanti Bu Silvana ajarin kenapa satu. Saat ini terima dulu ya, nol faktorial itu satu ya. Gitu. Nol faktorial itu satu. Nah, dari sini teman-teman setelah ngerti faktorial, teman-teman akan diajarkan bagaimana caranya konsep permutasi ya. Jadi permutasi dari K unsur yang diambil dari N-nya, jadi ibaratnya baskom besarnya itu N, kemudian diambil pakai gayung, itu K-nya, gitu. Jadi bak besarnya itu N, kamu ambil pakai gayung itu K-nya, kan gitu. Jadi ibaratnya K itu adalah himpunan bagian dari N, gitu. Boleh nggak, Bu? K itu nilainya sama dengan N? Boleh. Artinya, ya berarti si N-nya sebesar, si N-nya apa namanya? Si baknya tuh sebesar, apa namanya? Si, si siapa tuh? Si gayungnya sebesar baknya, kan gitu. Jadi P NK sama dengan N faktorial dibagi N dikurangin K faktorial. Bu, apa sih relevansinya? Apa sih maksudnya? Contoh misalnya, hitunglah banyak permutasi dari dua huruf yang diambil dari huruf A, B, C, D, dan E. Teman-teman, teman-teman tahu ya, berarti bak kamar mandinya ada berapa? Ada sebanyak 5, N-nya 5, K-nya, gayungnya ada sebanyak dua. Yang kamu ambil dua dari 5. Berarti N-nya 5, K-nya 2. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana caranya permutasi 5K2, 5P2, yaitu 5 faktorial dibagi dengan, saya harus coret-coret ya nih. Saya pas ini. Turun dulu. Ke atas. Nah, ya kan? Permutasi 5P2 sama dengan 5 faktorial dibagi 3 faktorial ini kan. 5 faktorial berarti perkalian 5 sampai satu kan. 3 faktorial perkalian 3 sampai satu berarti ini tinggal teman-teman coret. Dapatnya 5 kali 4 dapatnya adalah 20. Terus 20 dari mana sih Bu? 20 adalah kalau kita cari dengan menggunakan diagram pohon seperti ini. Ya, huruf pertama, ya kan huruf pertamanya itu adalah A, B, C, D, E gitu kan. Huruf kedua sampai huruf kedua doang kan diambil dua huruf ya. Nah, dia adalah banyak susunannya tidak boleh terulang. Artinya kalau di sini kan ada informasi tidak boleh A-nya dua kali. Jadi ketika ini huruf pertamanya sudah diambil A, A-nya hilang. Jadi tinggal B, C, dan D, B, C, D, E. B yang diambil, B-nya hilang di sini. A, C, D, E, dan sebagainya. Kalau Anda cari semuanya, ini adalah sebanyak 20. Ya kan? Ini ada 4 kali 5 kan? 20. Seperti itu. Ya, paham ya? Kemudian lanjut. Nah, terus ada lagi nih, jika di sini, ya apa sih bedanya Bu? Yang kedua ini, kalau tadi teman-teman, di sini kan ada. Nah, teman-teman coba lihat ada AB, AC, di sini ada lagi nih CA, ya kan? BA. Nah, ini adalah permutasi. Artinya apa? Urutannya diperhatikan. Antara A dan B dengan B dengan A itu dianggap berbeda. Tapi kalau urutnya yang tidak diperhatikan berarti itu adalah konsep dari kombinasi, ya. Kombinasi. Nah, kombinasi dirumuskan sebagai C N K sama dengan N faktorial dibagi K faktorial dikali N dikurangi K faktorial. Bedanya apa sama permutasi, Bu? Bedanya adalah di sini ada perkalian dengan K-nya, gitu kan? Ini perkalian dengan K-nya, gitu. Ini ada perkalian dengan K-nya. Nah, berarti Bu, kalau dibaginya semakin banyak, nilainya semakin sedikit. Ya, jadi kombinasi nilainya semakin sedikit. Soalnya kenapa? Kalau AB itu dianggap sama dengan BA, berarti sudah diwakili saja. Seperti itu. Contoh, misalkan ada 4 unsur nih. 4 unsur N-nya ada 4 gitu kan.
N-nya ada 4 gitu kan. Diambil K-nya ada 2 kan gitu kan. Berarti kombinasi berapa? 4 2 kan gitu kan. Berarti kan N faktorial, 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 4 dikurangi 2 faktorial, teman-teman. Ya, sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial. Ya, 4 apa sih? 4 tuh perkalian 4 3 2 1 gitu kan. 2 faktorial itu kan 2 1 gitu kan. Ini kan coret. Ini 2 faktorial, ada lagi 2 faktorial, teman-teman. 2 kali 1, ini coret sama ini kan. Ini 2 ya. Hasilnya 2 kali 3 dapatnya adalah 6. Oh, hasilnya kombinasi dari 4 2 itu adalah 6. Ya, teman-teman. Nah, tadi tadi soalnya N-nya 5 ya. Kalau ini 6 ya. Kok 6 Bu? Iya, karena teman-teman di sini antara unsur AB sama itu apa namanya? Sama BA dianggap sama. Jadi kalau teman-teman bikin diagram pohonnya, jangan-jangan saya sudah tuliskan, jadi biar saya gambarkan nggak ya? Takutnya sudah saya tulis. Tunggu, tunggu. Enggak ya. Oke. Nah, udah kalau gitu berarti kalau dengan menggunakan diagram pohon tadi ya, kan ada unsur A, B, C gitu kan. Berarti kan di sini A, B, C, dan D diambil ini huruf pertama, ya kan? Huruf kedua berarti apa? B, C, kemudian D kan gitu kan. Nah, huruf ini berarti apa tadi? A-nya nggak boleh ya. A-nya nggak boleh. Berarti apa? A boleh. A, B-nya nggak boleh. C dan D kan gitu ya. Ini, nah nggak rapi, mohon maaf nggak rapi ya. A, B dan D kan gitu. Nih, nih A, B dan C kan gitu. Nah, setelah kamu cari ini kan harusnya ada berapa nih? Ada AB kan gitu. Ini AC kan gitu. Ini AD. Nah, ketika di sini kan ada juga AC kan? Apa? CA ya? CA. CA kan? Nah, ini sama ini dianggap sama, teman-teman. Nah, gitu. Ya, seperti itu. Ini BA. Ini kan BA kan? Nah, ini sama ini dianggap sama. Ya, ada 6. Begitu. Aku lihat dulu ada yang chat. Sebentar. Sebentar, ada yang chat ya. Siapa nih yang chat? Coba lihat dulu. Hadir Bu, hadir Bu, hadir Bu, hadir Bu. Cuaca mendung. Iya, iya, Rosdiana. Oke, good. Oke, sebentar. Jadi saya harus lihat chat, takutnya nggak jelas gitu ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang teman-teman ini nih ya, ini ada soal nih. Jadi suatu lembaga dengan personil sebanyak 12 orang yang terdiri dari 7 orang wanita, 5 orang pria akan dibentuk suatu delegasi yang beranggotakan 4, gitu kan? Berapa delegasi yang dapat dibentuk jika disyaratkan? Yang pertama, setiap anggota dari 12 orang itu memiliki hak yang sama untuk dipilih sebagai delegasi, ya. Oke, dipahami dulu soalnya. Kemudian yang B, anggota delegasi itu harus terdiri atas 2 orang pria dan 2 orang wanita. Bagaimana cara penyelesaiannya? Ibu udah jelaskan ya. Jadi teman-teman ya, kalau di sini ada, ya kan ditulis di sini aja ya. Oke, di sini berarti kan tadi, sebentar aku ingetin dulu nih. Wait, wait. Perempuannya ada berapa? 7, wanitanya ada 5, perempuannya wanita 2, 5 pria ya. Berarti di sini, ini kan wanita ya, wanitanya ada 7, laki, gitu. Tadi wanita dan pria ya, WP ya. Aneh ya, besok perempuan dan laki-laki gitu ya. Jadi bingung saya. Laki-laki dan pria, ini pria, wanita, biar nggak bingung. Wanita, ini pria. Nah, ini 5 kan gitu kan. Ya kan gitu. Coba contek dulu, takut salah sebentar. Kita lihat. Nah, iya benar ya. 5 dan 7. Ya benar. Wanitanya 7, prianya 5 kan gitu. Yang pertama adalah di sini tidak memandang jenis kelamin. Berarti kita lihat totalnya saja ada berapa? 12 gitu kan. Berarti dari 12 ini diambil 4. Cuman kombinasi 12 4 gitu ya. Ya, dipakai kombinasi. Kenapa? Karena ketika misalnya ya, saya terpilih wanita sama perempuan, kamu dipanggil nih, ya kan? Terus kemudian misalnya wanitanya dipanggil dulu nih. Ternyata yang kepanggil Wati, perempuan laki-laki kepanggil Popo gitu ya. Wati sama Popo.
terus dipanggil Popo sama Wati dianggap sama gitu kalau kombinasi gitu ya. Kalau dia terpilih disebut pertama kali si Wati kemudian Popo, atau disebut pertama kali Popo atau Wati dianggap sama. Nah, gitu maksudnya ya. Karena urutan itu tidak penting, berarti kita menggunakan kombinasi. Nah, kan kadang nih kita bingung nih kapan kita mengaplikasikan kombinasi atau atau permutasi ya. Nah, ini konsepnya seperti tadi teman-teman ya. Jadi urutannya tidak penting. Nggak ada menyebutkan bahwa saya ketika dipanggil pertama berarti ketua kelas. Ketika dipanggil kedua berarti merupakan sekretaris. Nggak kayak gitu. Ya, berarti urutan tidak penting. Berarti pengaplikasiannya dia menggunakan kombinasi. Ya, sehingga tinggal 12 faktorial dibagi 4 faktorial, 12 dikurangi 4, dapatnya 12 faktorial, 4 faktorial 8. Dapatnya segini. Dari mana teman-teman? Jadi gini nih, 12, 11, 10 ya, 9, nah 8 faktorial kan gini. Ini bisa coret sama ini ya kan. Nah, 4 faktorial tuh 4, 3, 2, 1. Ini sama ini coret ya teman-teman. Terus kemudian ini. Nah, kalau teman-teman ada 10, sebaiknya 10 tuh jangan dibagi. Tapi mau nggak mau karena semuanya ganjil, ini mau nggak mau ya. Mau nggak mau. Jadi 55 kalikan 9 dapatnya 495. Begitu ya. Oke, lanjut. Create all drawing. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kalau misalnya ada aturan nih di mana di sini yang terpilih adalah dua pria dan dua wanita nih, gitu kan. Nah, sekarang kita mulai dari dua pria dulu. Nah, kita tahu bahwasanya prianya ada 5 kan, tapi terambil dua, berarti ini juga kombinasi, gitu kan. Ya kan? Jadi misalnya ada pria satu, pria dua, pria tiga, pria empat, pria lima, ya terpanggil pria satu, pria dua, berarti p satu p dua. Kepanggil misalnya, maju p satu p dua dengan disebutkan maju p dua p satu kan dianggap sama gitu kan. Jadi ini kombinasi gitu ya. Jadi 5 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 5 dikurangi 2 faktorial 5 faktorial. Nah, seperti ini. Dihitung-hitung cari tadi dapatnya 10 ya kan. 2 dari 7 berarti kombinasi 7 2 7 faktorial dibagi 2 faktorial, 5 faktorial. Caranya seperti tadi masih ingat ya. 7 6 5 faktorial ya kan. 5 faktorial, coret-coret ya. 2 faktorial, 2 dan satu coret-coret. Ini 3 kan. 7 kali 3 21. Itu kan. Nah, perhatikan teman-teman. Kita harus memilih dua pria, bukan atau, tapi pakainya dan. Ya kan? Sudah wajib. Kan kalimatnya terpilih dua pria dan dua wanita pakai dan. Ingat pakai hukum tadi, hukum saling lepas ya kan. Berarti dikalikan ya. Kalikan 10 kali 21 dapatnya 210 ya. Ingat ya, saya tuh pernah mengajar dari segala kalangan ya, dari SD, TK juga pernah. Saya ngajar baca tulis hitung juga pernah. Sampai SMA. Dulu saya tuh cari duit buat kuliah itu ngajar bimbel gitu ya teman-teman ya. Saya juga pernah dulu punya bimbel teman-teman. Nah, saya tuh sering ngajar karena SMP sama SMA. Biasanya materi yang dia bilang katanya aku paling sulit tuh materi apa? Ini materinya adalah peluang biasanya. Peluang ini. Karena apa? Bingung dia menentukan di mana dia menggunakan permutasi atau menggunakan kombinasi gitu ya. Nah, itu tadi Ibu Sifat udah ajarin ya, teman. Lanjut. Istilah-istilah peluang. Tadi udah jelasin ya, lewat aja. Nih. Ada yang disebut dengan kejadian yang pasti. Tadi kan udah jelasin ya teman-teman ya. Kejadian pasti contohnya yang nilainya satu, yaitu setiap makhluk bernyawa pasti akan mati ya. Nol, laki-laki melahirkan kan. Tapi paling banyak kejadian itu antara nol sampai satu gitu ya. Kemudian ada juga yang disebut dengan komplement, teman-teman. Simbolnya komplement ada garis di atasnya, cerat gitu ya. Kayak bentuk kemarin kita belajar apa? Rata-rata ya, rata-rata ya. Ini komplement. Boleh pakai aksen, boleh pangkat pangkat K kan gitu. Banyak ya buku menuliskan, tapi yang penting kalian ngerti fundamental ya. Jadi kalau ada peluang suatu kejadian, komplement nilainya adalah satu dikurangi peluang kejadian. A-nya gitu kan. Dan jumlah dari PA komplement ditambah PA nilainya adalah satu. Contoh, misalkan mata dadu ganjil. Nah, dan dadu ganjil kan ada tiga ya. Satu, tiga, lima, ada tiga. Berarti 3/6. Berarti mata dadu genapnya juga ada
Satu dikurangin 3/6. Satu dikurang 3/6 adalah 3/6. Betul kan? Setengah dan setengah. Nah, ini tadi teman-teman. Nah, ini adalah yang tadi kita belajar ya. Ingat, tadi bentuk apa union? Itu namanya mutually exclusive atau saling asing. Ya, kejadian A yang meniadakan kejadian yang lain atau sebaliknya. Contoh, kejadian munculnya gambar pada mata uang pertama dan B adalah munculnya angka pada mata uang kedua. Antara A dengan B itu adalah kejadian yang sebenarnya nggak ada hubungannya gitu kan. Itu disebut dengan mutually exclusive. Namun, ketika ada yang namanya apa hubungan itu yang disebut dengan kejadian inklusif ya atau addition law of probability. Kalau misal contoh nih ya, pengambilan kartu as dan skop. Nah, ingat, ada kan yang as yang merupakan skop? Ada kan? Ada. Ada kartu yang merupakan as dan skop. Berarti nanti ya nilai dari peluang A union B-nya harus dikurangi dengan A intersection B. Jadi rumusnya adalah PA union B sama dengan PA ditambah PB dikurangin PA intersection B. Ini disebut dengan hukum Venn ya, hukum Venn. Nah, apalagi? Nah, ini yang tadi kita udah belajar namanya independen ya. PA intersection B adalah PA dikalikan PB. Itu disebut dengan kejadian kejadian saling lepas. Misalnya kejadian munculnya mata dadu pertama dua dan misalnya dan mata dadu keduanya lima gitu ya. Oke, terus selanjutnya adalah PA, PA intersection B. Kalau ada satu kejadian namanya peluang bersyarat, teman-teman. Nah, ini yang nanti teman-teman kita akan belajar, namanya peluang bersyarat. Ya, simbolnya adalah nih, PA, nih bentuknya ada garis gini. PA dengan PA, PB dengan syarat B. Sorry. PB dengan syarat A. Jadi kejadian B itu muncul jika ada syarat A, gitu ya. Nah, PA dengan syarat B nanti kita akan belajar itu disebut dengan peluang bersyarat. Ya, begitu. Jadi ada yang namanya PA irisan B sama dengan PA dikali PB irisan PA PB dengan syarat A. Oke. Nah, sekarang kita coba ya teman-teman kita berlatih nih ya. Jadi ada suatu survei tentang pelanggaran hukum pada kantor pengadilan melaporkan bahwa terdapat 200 orang dengan pelanggaran hukum ya, di mana 110 itu narkoba, 100 itu curanmor dan 40 terjerat kasus narkoba dan curanmor. Artinya dua-duanya nih dia nih ketangkapnya. Nah, kita lukis gimana diagram pennya ya. Kemudian jika kita ke kantor pengadilan dan bertemu 200 pelanggar hukum tersebut, berapa peluangnya yang termasuk dalam kasus narkoba atau curanmor? Ingat, ada kata atau ya teman-teman, berarti P narkoba ditambah P curanmor. Nah, jika selain dari kasus narkoba dan curanmor itu terdapat kasus pengeroyokan, ya, berapa peluang orang yang termasuk dalam kasus pengeroyokan itu? Oke, kita coba kerjakan, teman-teman. Nih, sudah saya kerjakan. Jadi, di sini ya, peluang terjadinya narkoba itu adalah himpunan A. Peluang terjadinya curanmor itu adalah himpunan B, ya. Irisan dari A dan B itu tadi disebut di sini ada 40 kan. Berarti di sini ditulis dulu 40, teman-teman. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih yang kasus narkoba aja, ya kan? Yang narkoba aja gimana caranya? Tadi kita tahu yang di sini ada 110 kasus narkoba. Nah, ini yang di sini, ini kalau kita keliling apa namanya? Lingkaran ini besarnya adalah 110, teman-teman. Ya. Nah, intersectionnya sudah ada 40, teman-teman. Berarti yang narkoba doang, ya, yang narkoba aja, yang pure narkoba aja, dia nggak terlibat curanmor, berarti tinggal 110 dikurangi 40, dapatnya 70. Berarti ini 70, teman-teman. Gitu ya. Terus kalau dia, wait, ada chat. Iya benar, bulan. Nah, kalau dia itu hanya curanmor, berarti dia kan kita tahu di sini seluruhnya kalau yang curanmor itu ada 100, karena sini sudah ada 40, berarti yang cuman curanmor doang itu 100 dikurangin 40 dapatnya 60. Ya. Sehingga pertanyaan yang kedua, kita sudah jawab nih, berapakah peluang kalau dia itu termasuk kasus narkoba atau curanmor? Jadi tinggal teman-teman jumlahkan saja. Mm-mm. Nah, ini salahnya.
narkoba atau curanmor saja. Narkoba atau curanmor itu berarti ada 70 tambah 60 ya teman-teman, ini salah nih. Nah, dapatnya 130 gitu ya. Atau teman-teman bisa juga teman-teman menggunakan rumus ya. Ini rumus ini yang mutually exclusive berarti apa nih? P gimana ya? A, sebentar aku harus cari dulu simbolnya. Sebentar, insert, insert ya. Ini simbol. Kita cari yang bentuknya union ya teman-teman. Ayo, union mana sih? Wait, ini simbolnya simbol matematika ya. Oke, di sini wait. Simbol. Nah, simbol. Cari yang union mana union? Union, union, union. Nggak ada sih. Hmm, mana union? Tak ketemu aku union. Masih ada. Nih union. Nah, ini kan B kan gitu. Kan gitu. Sama dengan, kelihatan kan aku ngetik ya? Coba respon deh. Kelihatan aku ngetik nggak? Respon. Nah, tuh. Ntar. Ini simbol lagi intersection, teman-teman. Intersection. Intersection saya mana? Intersection. Ini saya ngetik sendiri, teman-teman ya. Dulu zaman saya kuliah S1 saya kan matematika unik. Ini kayak gini ini udah makanan sehari-hari. Simbol-simbol ini ya, teman-teman. Nah, coba. Eh, oke. Iya. PA-nya adalah 70. PA-nya kan semuanya ya, semuanya 110, ya kan? Ditambah PB-nya itu tadi 100. Nah, dikurangin sama intersection yang 40 kan. Hmm, ya. Tunggu, tunggu. Oh, kok enggak? Harusnya PA, tunggu, tunggu. PA 110 ditambah. Ini kalau dikurangin kok nggak sama ya? Tunggu, tunggu. PA-nya kok nggak sama ya? Kan ada intersectionnya. Ini, ini berarti kan 110, 110, ya kan? 110, tunggu, tunggu. Kok beda ya? Tunggu, saya lihat chat. Kenapa nih? Kenapa saya jadi stuck begini? Kelihatan dulu. Tunggu. Kita pakai rumus ini harusnya bisa nih tadi tuh. Ini 110. Ini 110 ditambah 60 dikurangi 40. Harusnya 110. Narkoba saja 110. PA. Oh, ini dia ada. Hmm, ini 210 dikurangi PA irisan B-nya. Nggak sama ya, nggak 130 ya. Harusnya harusnya sama. Nah, ini nih big question ya, teman-teman. Cobalah kita lewatin dulu aja deh. Jadi nanti berapa narkoba atau curanmor ya kan? Didapatnya 130. Nah, ya wes deh. Lewat aja dulu nih. Ini kenapa begini ya? Kok sampai lupa ya saya. Oke, jadi gini, pertanyaan yang ke nomor B, berapakah kasus narkoba atau curanmor? Berarti PA ditambah PB gitu ya. 70 ditambah 60. Jadi eh, sebanyak 130 orang. Begitu. Terus sisanya berapa? Karena ini kan seluruhnya, teman-teman, seluruhnya ini adalah 200. Berarti sisanya teman-teman jumlahkan aja 70 tambah 40, 111. 110 ditambahin 60, 170. Jadi dapatnya adalah 30 ya. Itu. Coba nanti aku cek lagi kenapa ini kok nggak bisa pakai hukum Venn ya. Harusnya sama nilai ini sama nilai ini. Masalahnya di mana? Ada yang bisa bantu? Ayo teman-teman, ada yang bisa bantu? Oke.
Lanjut yuk. Oke, nah terus kemudian di sini, nah ini dia nih. Oh, iya, iya, betul. Iya, kan narkobanya 110, 170. Oh, I see. Makanya ibu salah, ya kan? Kalau atau itu teman-teman, ya atau itu, kalau ini kan dan ya. Nih, ini kan pertanyaan dan. Nah, ini yang maka bingung. Oh, atau curanmor. Oh, atau curanmor. Bukan dan ya. Nah, ini harusnya ini jawabannya nih, bukan 130. Ini dan. Ini dan ya teman-teman. Coba ingat nggak di sini nih rumusnya nih. Yang plus itu apa? Yang plus. Nah, ini makanya nih aku sendiri yang bikin rumus. Nah, wait, wait. Nah, ini dan. Kalau atau kan gini, ya kan? Karena dia nggak saling lepas, dia ada intersection, dia harus dikurangin P, A, irisan, irisan B, begitu. Nah, kan gitu. Kan dia atau ya. Nah, berarti, wait, mana tadi? Hmm, 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 hmm. Ada chat, ada masukan. Bukannya 170. Nah, itu. Iya, betul. Harusnya 170 ya, teman-teman. Ini ini harusnya jangan pakai ini. Ini yang salah malah ya. Ini yang salah, ya benar. Ini yang salah sebenarnya, teman-teman. 110 ditambah ini kan 210. 210 dikurangi 40 itu adalah 170. Nah, begitu. Nah, ini. Jadi jawabannya yang nomor B itu ini harusnya, teman-teman. Iya, 170. Oh, bulan ya, benar. Ini jawabannya, teman-teman ya. Ah, iya, iya. Oke, oke, makasih ya. Nah, sisanya adalah 30. Kenapa? Dari seluruhnya 200 dikurang 170. Nah, sekarang kita mencari cari rumus dari peluang ya, peluang dari narkoba atau curanmor gitu kan. Jadi 170 dibagi dengan banyaknya seluruh kejadian 200 jadi 0,85. Berarti peluangnya adalah 0,85 atau 85%. Apa maksudnya teman-teman 85%? Ya, oke, Aryo ya. Artinya apa? Artinya kita akan bertemu dari salah satu pelanggar hukum di kantor tersebut, even dia narkoba atau curanmor atau keduanya kan gitu ya. Adalah kemungkinannya 85%. Nah, jika kasus narkoba dan curanmor itu terdapat kasus pengeroyokan, jadi selain dari kasus narkoba dan curanmor itu ada kasus pengeroyokan gitu kan. Berapa peluang terjadinya kasus pengeroyokan? Berarti 30%, 200 atau 0,15 atau 15% begitu. Nah, terus apa lagi? Lanjut, kita masuk ke kejadian yang namanya tadi kita ya sekarang masuk masuk ke masing-masing ini kita semakin dalam lagi. Yang pertama adalah tentang tadi ya, PA irisan B ya. Kalau PA irisan PB pada kejadian saling asing ya atau namanya mutually exclusive events yaitu suatu kejadian yang tidak mungkin dia itu berjadi PPP yang dipaparkan berbeda dengan M. Iya, nanti aku share lagi. Iya, beda. Beda ya, karena saya pikir lebih baik saya ajarkan yang hubungannya sama kalian ya, informatika dan yang ekonomi. Nah, nanti banyak latihan-latihan ekonomi sama informatika. Kalau kemarin tuh latihan-latihan soalnya statistik banget, matematik banget ya. Lanjut lagi. Kejadian saling asing, yaitu dua kejadian yang tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Artinya apa? Kalau A itu terjadi, maka B pasti tidak terjadi. Dan sebaliknya. Contoh ya, melempar sebuah koin, gitu kan. Bisa jadi muncul angka atau muncul gambar. Ya kan? Nggak mungkin muncul berdua-duanya, nggak mungkin. Karena sisinya kan sisi yang berbeda. Sekali jek gitu kan, ya antara gambar atau antara angka gitu kan. Nah, itu tidak muncul secara bersamaan. Berarti peluang dari A irisan B adalah nol ya disebut. Mm-mm. Ya, ya, iyalah. Nanti saya share, tenang. Mm-mm. Kemudian ada lagi yang namanya kejadian saling bebas atau independent events gitu ya. Yaitu dua kejadian bebas jika terjadinya satu kejadian tidak mempengaruhi kejadian yang lain.
di kejadian A terjadi atau tidak itu nggak ada efeknya dengan kejadian di B gitu kan. Misal melempar dua buah dadu dan melempar koin gitu kan. Hasil dadu itu kan 1 sampai 6 ya kan. Nggak akan berpengaruh dengan si koin. Koin itu kan angka dan gambar. Nah ini ada namanya adalah kejadian saling bebas. Secara matematis, jadi PA irisan B itu adalah PA dikalikan PB. Seperti itu. Nah, sekarang kita bedakan nih ya antara saling asing dengan saling bebas ya. Kalau saling asing ya saling asing berarti dia tidak bisa sama-sama terjadi. Ya kan nggak mungkin karena bendanya sama kan gitu kan. Maka irisannya adalah nol. Contoh eh, apa irisan dari peluang peluangnya adalah nol ya. Peluang angka genap dan angka ganjil ya kan nggak mungkin terjadi bareng-bareng ada pelemparan satu. Nah, kalau saling bebas, dia bisa terjadi bersamaan. Rumusnya adalah PA dikalikan PB. Nah, sekarang kita masuk ke kejadian bersyarat. Ya, kejadian bersyarat adalah peluang terjadinya suatu kejadian A dengan syarat kejadian B ini harus terjadi dulu, gitu ya. Jadi kalau dinotasikan, teman-teman, kalau dinotasikan, ya, dinotasikan di sini. Nah, kalau bentuknya adalah PA dengan syarat belakangnya B, berarti kejadian B ini sudah terjadi dulu. Si B ini sudah terjadi dulu, gitu. Gitu, simbolnya begitu. Kalau P, B dengan syarat A berarti yang sudah terjadi si A dulu. A sudah terjadi. Atau si A itu sudah terjadi atau menjadi syaratnya. Ya, nah gitu. Nah sekarang kita pakai rumus yang ini ya. Rumus dari PA dengan syarat B. Ya, rumusnya teman-teman ingat ya. Rumusnya nih, ini kalau dirumuskan ya. PA irisan B itu sama dengan PA ya gabungan irisan B. Nah, lihat belakangnya apa? Berarti PB begitu ya. Ingat belakangnya gitu ya. Jadi kalau peluang tadi yang ini ya. Peluang B dengan syarat A berarti apa? Peluang A syarat B ingat yang belakangnya apa? P PA. Bu, kenapa nggak PB irisan A? Kan sama, ini kan sama. Dan syaratnya harusnya yang syarat ini harus lebih besar daripada nol peluangnya. Ya peluang pasti lebih besar dari nol dong ya. Maksudnya tidak boleh peluang nol gitu. Kan peluang tuh nggak ada negatif kan. Tapi nggak boleh peluangnya nol gitu. Jadi harus ada gitu ya. Begitu. Contoh nih, contoh ya. Misalnya ada 10 orang laki-laki ya, 15 orang siswa perempuan, berarti 25. Di sini 6 yang bisa berenang, 9 bisa berenang. Nah, total yang bisa berenang kan 19. Jika diketahui siswa itu perempuan, ya, dia minta yang perempuan, berapa peluang dia bisa berenang? Oke, yang bisa berenang tapi perempuan, ya kan? Yang bisa berenang tapi perempuan. Berarti yang bisa berenangnya ada berapa perempuan? Kita lihat, yang bisa berenangnya 9, no. Ya kan? Yang perempuan doang di sini ada 15. Jadi 9 per 15 atau 0,6% atau ada 60%. Kalau peluang bisa berenang, jelek tulisannya ternyata ya. Laki-laki, gitu kan? Jadi gimana? Hah? Laki-lakinya ada berapa? Ada yang bisa berenang, laki-laki dulu. Kita lihat dulu. Laki-laki yang bisa berenang ada 6. Total laki-laki ada berapa? Ada 10. Ya, ternyata juga 0,6. 9 per 15 0,6 ya. Coba ini kan dibagi 3 kan 3/5 ya. Oh ya, ada chat. Iya. Mm-mm. Iya, yo. Oke. Lanjut. Kok lama banget ya? Nah, sekarang kita coba ya mengaplikasikan sebentar. 1%. 1% apa ya? Diana Safitri. Apa tuh maksudnya 1%? Sekarang kita masuk coba mengaplikasikan dalam soal manajemen SDM nih, teman-teman. Teman-teman informatika juga harus tahu ya. Berarti kalau teman-teman di sini ada 80 karyawan, 40% sertifikasi profesional di bidangnya,
25% dia memiliki pengalaman kerja 5 tahun. Dan 15% itu memiliki keduanya. Ya, nggak usah saya selesaikan ya. Jadi kalau misalnya berapa peluang kalau dia memiliki sertifikasi atau ya, sertifikasi atau dia ada kata-kata sertifikasi atau berarti kan PA sertifikasi katakan A, dia gabungan B. Tapi dia yang ada irisan di sini. Berarti kita menggunakan rumus ini. Ya kan? Tentu aja kan Anda pikir-pikir. Pasti kan ada yang dia punya sertifikat profesional, tapi dia juga pengalaman kerja 5 tahun. Logikanya kan ada irisan. Berarti kan harus yang ini, ada ini. Gitu. Ya. Jadi Anda apalin aja rumusnya sebenarnya ini aja. Ketika tidak ada, kan tinggal dianggap nol kan gitu. Ya, ini mudah sekali, berarti 40% ditambah 25%, kurangnya 15% ya. Berarti 50%. Ya kan? Gitu. Tunggu, tunggu. Nah, soal manajemen keuangan. Ya, benar. Siapa yang chat nih? Tunggu, aku lihat dulu ada yang chat. Cair. Manajemen keuangan, risiko investasi. Dari 200 portofolio investasi, ya kan? 50 return tinggi dan risiko rendah. 80 return tinggi, risikonya tinggi. 70 return rendah. Jika satu portofolio dipilih secara acak, berapa peluang bahwa portofolio tersebut memberikan return yang tinggi, gitu kan? Nah, ini berarti yang tinggi, berarti kita cari yang returnnya tinggi apa aja, ya return tinggi. Ada dua yang returnnya tinggi ya kan? Ada dua yang returnnya tinggi di sini kan? Returnnya tinggi berarti kita jumlahkan saja. Ya kan, 50 tambah 80 dibagi total dari portfolio seluruhnya. 50 tambah 80 dibagi dengan 50 tambah 80 dibagi, tambah 70 gitu. 130 per berapa tuh? 200 ya. Gitu. Tunggu, ada yang chat. Coba. Apa tuh, Mon? 50 80. Apa tuh, Mon? Apa, Mon? 50 80 tuh apa tuh? Manajemen operasional, produksi barang cacat. Sebuah lini produksi menghasilkan 1.000 unit per hari. Berdasarkan pengamatan, berapa peluang barang cacat cacat ringan ya. Cacat ringan 0,03. Cacat berat 0,01. Sisanya barang yang baik. Jika diambil satu barang secara acak, berapa peluang barang tersebut baik? Berarti kan baik adalah bentuk komplement dari satu dikurangin yang cacat. Nah, cacat tuh ada dua, ada cacat ringan, ada cacat berat. Ya kan? Berarti jumlahin aja. 0,03 tambah 0,01 tuh, Bu. 0,04. Berarti satu dikurangi 0,04. 0,96. Oh iya, iya. Iya, Mon. Iya, iya. Oke. Terus kemudian manajemen pemasaran, kampanye berhasil. Dari 1.500 pelanggan yang ditargetkan kampanye digital marketing, 60 membuka email promosi, 300 membuka dan mengklik tautan, 180 melakukan pembelian setelah diklik. Jika terpilih pelanggan atau pelanggan yang membuka email, berapa pelanggan tersebut melakukan pembelian? Kalau melakukan pembelian berarti kan dia pasti syaratnya buka dulu, ya kan? Buka dulu. Berarti dia cari ya pakai rumus. Nah, nih coba kerjakan nih kalian nih. Coba kalau kalian bisa ngerjakan soal ini, upload saja di Adlink. Nanti tak kasih tambahannya. Coba nih. Kasih nih ya. Kasih pancingan aja. Nggak aku yang ngerjain. Ini pakai peluang bersyarat. Jadi syaratnya harus membuka dulu. Ya kan? Membuka dulu. Nanti pembelian pembelian dengan syarat membuka dulu. Yang pembelian dan membuka ada berapa? Pembelian irisan membuka. Ingat, kalau irisan perkalian toh. Nah, berarti berapa? Pembelian ada 180, membuka 600. Membuka dan mengklik tautan. Ada membuka dan mengklik tautan. Weh, ayo coba semakin ini lagi nih. Coba dikerjain nih. Ya tadi aku udah jelasin ya tadi ya. Dibagi yang membuka. Berapa nilainya, peluangnya. Coba nih soal ini nih. Ya, nih ya. Aku screenshot. Kamu screenshot aja. Coba kerjakan. Taruh di Adlink. Hmm. Kalau mau bikin video coba jelasinnya gimana. Manajemen SDM dan keuangan, promosi jabatan. Nah, ini.
Dalam sebuah perusahaan, peluang perusahaan dipromosikan dengan dua faktor. Jika dia memiliki kinerja tinggi, peluang promosinya 0,7. Jika dia memiliki kinerja sedang, peluang promosinya 0,3. 60% karyawan berkinerja tinggi, sisanya sedang. Berapa total bahwa karyawan yang diambil secara acak akan dipromosikan? Nah, berarti kita cari kalau dipromosikan berarti kan semua kemungkinan promosi, ya kan? Even dia itu tinggi, ya kan? Even dia itu sedang. Berarti dengan syarat tinggi jadi promosi dengan syarat tinggi berarti kan harus ingat ya rumus tadi PA syarat B, ya kan? Harus dikalikan dengan yang belakang ya PB, ya kan? PA syarat P promosi syarat sedang berarti sekalian sedang. Coba silakan cari. Ini juga nih. Ini juga tantangan challenge ya. Teman informatika coba silakan ya di foto ini. Nah, yang informatika. Simpel informasi. Sebuah perusahaan TI mencatat bahwa 1000 login pengguna dalam satu minggu. 850 login berhasil tanpa masalah. 100 login gagal karena kesalahan password. 50 login mencurigakan terdeteksi sebagai percobaan pertasan. Nah, ini boleh. Ini sudah dijawab ya. Nah, berarti peluang, ingat peluang berarti kan banyak kejadian gagal ya, atau dia itu diretas, berarti 100 tambah 50 dibagi dengan banyaknya kejadian. Banyak kejadian kok dihitungan ini 1000. Ntar ada chat. Iya, Ineke. Coba kamu masukin ke Edlink ya. Jawab nih ya. Serah mau yang mana aja. Nah, informatika lagi nih. Sebuah sistem AI diuji dengan 500 data uji. 300 ini mah gampang. Informatika kamu silakan pakai soal yang tadi itu yang soalnya apa namanya SDM apa apa tuh coba lu udah tak jawab ini dia tinggal berapa yang dikatakan dia klasifikasi seperti positif positif kan ada dua walaupun dia ada true positif ada false positif dijumlahin 320 tambah 100 dibagi total dari seluruhnya kan ada 500. Sistem informasi juga kok gampang-gampang nih teknik informatika ya. Sistem melakukan backup otomatis. Peluang sukses 0,95. Peluang 0,04 terjadi kesalahan minor. 0,01 backup gagal total ya. Backup berjalan tidak sempurna berarti komplement dari yang sukses ya. Dah. Informatika bug ya. 600 modul program tar ada yang chat. STM yang mana Bu? Belum SS. Ntar aku kasih ininya. Boleh. Pokoknya kamu jawab yang belum aku jawab. Nanti tak kasih nilai. Taruh di Adlink. Boleh video. Mau jelasin. Bikin video coba jelasin. Enggak juga nggak apa-apa. Tulis tangan juga boleh. Apalagi nih? Nah inilah. Lewat, 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 lewat. Ini latihan. Nah sekarang kita kuis. Kuis itu gampang-gampang kok. Nggak perlu ngitung-ngitung. Maaf Bu, cara jawab di Ellen komen gimana? Foto aja. Emang nggak bisa ya share foto ya? Emang nggak bisa share foto ya? Masa sih? Share foto kamu nggak bisa ya? Cuma tulisan doang ya? Oh gitu. Bentar, bentar. Nanti aku tanya dulu. Nah, sekarang silakan teman-teman. Kita ada 4 soal. Seperti biasa kuis ya semuanya. 50 mahasiswa silakan kerjakan. Nomor 1, 2, 3, dan 4. Gantian Bu Silvana mau minum dulu. Silakan, yo kerjakan. 1, 2, 3, 4. Jawabannya aja. Mon, semuanya Mon. Semuanya Mon. 1, 2, 3, 4 Mon. Adelia. Semuanya, semuanya. Hmm. Aduh, semangat banget kamu ngetik ya. Prayuda, Nazaria, semuanya. Nah, ini kan nih. Hmm. Alisa, sebentar. Bentar, bentar, bentar. Tak kasih jempol dulu ya. Hmm. Hmm. Ya, 10 aja, 10 aja. Yang lain telat nggak usah. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang lain boleh nulis, tapi jempolnya cuma buat 10. Yang lain boleh nulis. Biar nanti dapat poin. Nah, sudah. Boleh nulis ya. Peluang suatu kejadian pasti terjadi. Sebentar. Tunggu, tunggu, tuh. Aku belum belum jawab ini ya. Oh, belum ada jawabannya. Ya udah.
Peluang kejadian, suatu kejadian pasti terjadi, itu satu ya, C. Nomor dua, suatu kejadian mustahil nilai peluangnya nol. Dalam teori klasik, peluang dihitung dengan rumus di mana NA adalah banyaknya kejadian A, B. Jika ruang sampel dari pelemparan dadu 1, 2, 3, 4, maka peluang muncul adalah setengah ya. Kalau nggak A, B, betul. Yuk lanjut sekarang, yuk. Nah, nomor berapa ini? 5, 6, 7, silakan 5, 6, 7. Yang lain boleh. Mau menaruhkan jejaknya? Boleh. Belum, Bu. Belum, Ibu. Bu, di etik ada kuisnya. Oh ya. Oh ya. Nah, nah, 10, 10 aja, 10, 10. 10 aja, 10 aja yang 10 saya kasih jempol. 10, ya. 2, 3, 4, 5. Oh, Alisa 1, 2, 3. Kayaknya dia, kayaknya di 5, 6, 7 deh kayaknya dia. Berapa tadi? 4 ya? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, makasih yang lain coba. Nggak apa-apa langsung nulis juga ya. Dua kejadian saya lepas muncul eksklusif jika kejadiannya bisa tidak terjadi bersamaan ya. A jawabannya. Masih banyak nih. Silakan. Ya, jawabannya A. Jika peluang diterima 0,3 yang tidak terima berarti 0,7. Berikut ini merupakan peluang subjektif. Subjektif. Hmm, C. C. Subjektif. C. Ya udah. Terakhir. Terakhir. Nah, yuk 8, 9, 10. Terakhir. 8, 9, 10. Oh, nggak apa-apa. Yang penting jejak-jejakmu tertinggal di situ. Iya, 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 iya. Sambil kerja. Ya nggak apa-apa, Baryadi. Jika peluang A. Oke. Ini, ya. Dah, yuk kita hitung ya. Satu, satu, dua, tiga, iya, empat. Nggak apa-apa. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Salah juga nggak apa-apa. PA irisan B. D jawabannya ya. PA irisan B jawabannya D. Perkalian ya. Dalam teori peluang empiris, peluang itu diperoleh berdasarkan apa? Berdasarkan simulasi, eksperimen ya. B jawabannya. Tapi juga bisa dari data dan pengamatan sih. Antara B dan C. Ya boleh B sama C, boleh. Rumus peluang tidak saling lepas. Tidak saling lepas berarti yang C. Ya. Oke, terima kasih banyak. Kita foto bersama dulu, teman-teman. Foto bersama dulu. Ada yang, oh saya sendiri ya. Saya sendiri ternyata yang raise hand. Ada pertanyaan, teman-teman? Ada pertanyaan sebelum kita selesai, teman-teman? Nggak kerasa ya? Kerasa nggak? Oh iya, ya. Nggak ada? Kita foto bersama ya. Dua, tiga, dua, satu. Terima kasih, Rosdiana. Nah, tiga, dua, satu. Ini batch kedua nggak mau buka ya kameranya? Buka lah. Tiga, dua, satu. Oke, thank you. Kasih banyak. Kasih banyak atas kebersamaannya. Untuk UTS besok, besok kita masih Vicon lagi. Viconnya tiap minggu ya. Makasih, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Jadi nanti kita Viconnya di setiap Selasa pukul 10. Makasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.